Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dawuh, 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil disebut pertama kali oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara golongan yang nanti akan dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada sebuah hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya, di mana saat itu panas sekali. Yang pertama disebut adalah pemimpin yang adil. Karena keberadaan pemimpin yang adil ini penting sekali bagi kemaslahatan umat. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam betapa dalam kepemimpinannya selalu menerapkan keadilan. Suatu hari ada beberapa orang yang berdebat, orang Islam dengan beberapa orang Yahudi berdebat mengunggulkan bahwa menurut orang Yahudi yang unggul adalah Nabi Musa. Enggak, yang unggul adalah Nabi Muhammad. Lalu keduanya bertengkar, bahkan sampai saling pukul. Lalu mereka dihadapkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dawuh Kanjeng Nabi kepada orang-orang Islam? Engkau jangan mengunggulkan aku di atas nabi-nabi yang lain. Sesungguhnya kami sama. Nabi yang lain dahulu ibarat membangun rumah, sudah membangun ini. Aku tinggal kurang ininya, melengkapinya. Itulah betapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menempatkan dirinya di hadapan para sahabatnya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengkritik, tidak setuju dengan ketidakadilan yang sering terjadi pada waktu itu. Misalnya kalau ada pejabat, orang penting, orang terhormat yang melakukan kesalahan tidak dihukum. Tapi kalau yang melakukan kesalahan misalnya orang tidak penting, rakyat jelata, dihukum dengan adil. Dikritik oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ibaratnya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tidak demikian. Suatu hari ada seorang wanita yang mencuri, yang kebetulan wanita ini berasal dari golongan orang-orang terhormat, orang-orang kaya. Mereka diantaranya meminta keringanan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Meskipun dia orang kaya, kalau melakukan pencurian tetap dihukum sesuai dengan hukumannya. Keberadaan pemimpin yang adil semacam ini memang penting sekali untuk mengayomi semua golongan. Yang kaya, yang miskin, yang terhormat atau yang rakyat biasa. Amirul Mukminin Umar bin Khattab termasuk juga pemimpin yang sangat adil, bahkan memperhatikan keadilan di bidang pangan. Dia tidak ingin rakyatnya ada yang kelaparan, tidak bisa makan, sementara yang lainnya makan berlebihan. Suatu hari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkeliling ke kampung-kampung, ke desa-desa di sebuah malam. Dan ketika itu ia melihat ada rumah yang kecil, yang jauh dari yang lainnya. Di situ ada anak wanita kecil yang menangis. Lalu didekati oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ternyata di dalamnya kelihatan ibunya sedang memasak. Anaknya menangis di sampingnya, nunggui. Ditunggu juga oleh Sayyidina Umar bin Khattab.
Lama kok nggak matang-matang itu masakannya. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab bersama sahabatnya ini mengetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu mohon maaf, itu anaknya menangis. Iya katanya. Karena lapar. Itu masakannya kok belum matang-matang. Lalu dibukalah. Apa yang dimasak itu ternyata hanya air dan batu. Kenapa engkau lakukan ini ibu? Wahai Tuhan, kami tidak punya apa-apa. Ini saya lakukan hanya supaya anak saya nanti lelah, menangisnya, capek lalu tidur. Kenapa engkau tidak meminta kepada Khalifah Umar bin Khattab nanti biar mendapatkan sesuatu dari Baitul Mal? Itu Khalifah termasuk orang yang zalim. Kenapa zalim? Dia melupakan bahwa ada rakyatnya seperti ini. Lalu Amirul Mukminin yang tidak dikenal oleh wanita itu pamit lalu balik ke Madinah. Di Madinah langsung menuju Baitul Mal. Diangkut sendiri oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Sekarung gandum dibawa ke rumah wanita itu. Sahabatnya, temannya ini, saya yang membawa. Enggak, aku sendiri yang membawa. Ini kewajibanku. Lalu dibawa, diberikan kepada wanita yang sedang tidak punya apa-apa itu. Yang suaminya sudah meninggal itu. Itulah Sayyidina Umar bin Khattab, sang pemimpin yang sangat adil dalam memerintah. Termasuk keadilan pangan di seluruh rakyatnya. Semoga ini menginspirasi kita untuk menjadi pemimpin yang adil. Ketua RT, ketua RW, Pak Dukuh, Pak Lurah, Camat, Bupati, Gubernur, Menteri, Presiden. Bahkan kita pun mungkin pemimpin bagi komunitas kita masing-masing. Hendaknya selalu berusaha untuk berlaku adil. Semoga dengan demikian kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam golongan yang nanti mendapatkan naungannya. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.